Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu tanggal 21 Juni 2023. Saya Romo IA. Saudara-saudari, selamat pagi. Rahmat dan kasih Allah semoga menaungi kita sehingga semakin nyatalah karyanya dalam hidup hari ini, terutama dalam peringatan Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Kita mulai langkah hidup dengan bekal sabda dari Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengakuan adalah kebutuhan dasar dalam diri manusia. Dengan diakui, dipuji, dan diapresiasi, maka setiap pribadi akan mengalami kebahagiaan. Contohnya, dalam segala hal kita itu selalu ingin mendapat respon positif, sebab kita yakin bahwa yang kita lakukan sudah benar adanya. Bukanlah hal yang salah untuk memacu diri menjadi lebih baik, tetapi harus kita ingat bahwa hidup bukan hanya sebuah pembuktian. Hidup memiliki jalan untuk mempersembahkan. Dan persembahan yang terbaik adalah yang tersembunyi, sebagaimana dikatakan dalam Injil hari ini. Berbuat baik dan benar bukan berorientasi pada pengakuan serta pembuktian, tetapi semoga sampai pada faktor persembahan. Sebuah persembahan berarti berangkat dari kepenuhan diri secara murni. Saudari-saudara, ada banyak keputusasaan dan kejahatan yang muncul karena kelangkaan apresiasi, yang mana akhirnya orang tidak mau lagi berbuat baik. Kita sebagai murid Yesus ditantang untuk lebih tenang dan dewasa dalam melaksanakan segala tindakan kehidupan. Artinya, orientasi tindakan ditujukan hanya kepada Tuhan, sumbernya pun juga dari Tuhan. Itulah mata rantai kedamaian yang semoga semakin bisa kita wujudkan pada hari ini. Sebab Tuhan masih mempercayai kita sebagai muridnya dan mau mengutus kita mewartakan keselamatan bagi banyak orang. Mari kita melangkah. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kepadamu kami serahkan perjalanan hari ini. Dayailah kami dengan kekuatan-Mu, sehingga kami mampu melakukan tindak kebaikan secara sempurna adanya. Berikanlah hati yang tulus mengabdi-Mu, agar apa yang kami lakukan hanya demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Salam mendoan.